Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sebenarnya kenapa sih pada saat setelah berlari, badan kita tuh rasanya pegel-pegel banget. Mari sama-sama kita bahas. Sebelumnya, saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa saya ini bukan atlet, saya juga bukan pelatih, jadi apapun yang saya sebutkan tentang video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Saya yakin di antara kalian pasti pernah merasakan setelah lari itu badan rasanya pegel banget. Mulai dari telapak kaki, kemudian betis, paha, kemudian badan, punggung, pundak, semuanya kerasa pegel banget. Padahal kayaknya sih yang dipakai untuk berlari cuman kaki, tapi kenapa seluruh badan kita ini terasa pegel? Terutama kalau kita habis long run nih, kita udah lari panjang banget, semangat banget lari, tapi setelah lari kerasa banget pegelnya. Meskipun sebenarnya pegelnya nggak langsung muncul sih setelah kita berlari gitu ya, tapi ada delaynya. Jadi ada jedanya. Kalau misalnya kita lari misalnya pagi, malam tuh baru kerasa tuh kok badan rasanya pegel-pegel, atau bahkan besoknya setelah bangun tidur badannya baru kaku semua, baru kerasa banget pegel-pegel yang ada di badan dan juga di kaki kita. Tenang aja, sebenarnya hal tersebut normal, jadi nggak perlu khawatir yang berlebihan karena ada penjelasannya nih. Hal-hal tersebut atau pegel-pegel tadi bisa muncul sebenarnya ada beberapa faktornya. Yang pertama adalah bagi teman-teman yang baru mulai ke dunia lari atau baru mulai coba-coba lari. Pada saat teman-teman pertama kali mencoba lari, sebelumnya tidak pernah beraktivitas fisik nih misalnya. Jadi otot-ototnya otomatis tidak terlatih, tidak terbiasa bergerak. Sehingga kalau dipakai lari, dia dipaksa bergerak dan tentu saja akan berkembang. Dan perkembangan ini sebenarnya secara positif ya. Proses berkembangnya otot ini menjadikan badan kita terasa pegel. Otot-ototnya ini bekerja, dipaksa, kemudian berkembang sehingga proses berkembangnya menjadi lebih baiknya ini memang rasanya sedikit pegel-pegel. Jadi wajar kalau baru pertama kali lari, seluruh badannya ini yang belum pernah bergerak sebelumnya dipaksa bergerak, akhirnya ya kerasa gitu perkembangannya. Yang kedua adalah orang yang meningkatkan intensitasnya. Sebenarnya udah lama lari nih, tapi ya larinya segitu-segitu aja. Pengen meningkatkan kemampuan, pengen improve sehingga intensitas latihannya ditingkatkan. Intensitas latihannya ditambah nih. Akhirnya pegel-pegel badannya. Ya wajar karena sebelumnya kemampuan ototnya misal cuma 20%, tapi ditingkatkan menjadi 50%. Ya kenaikan 30% itu otomatis menjadikan badan-badan kita ini semuanya pegel-pegel. Ya wajar aja, jangan khawatir. Itu bukan hal, aku udah biasa lari kok, kenapa ya cuma nambah dikit aja, kenapa badannya pegel? Ya wajar, karena memang perkembangan ototnya tetap harus mengimbangi gitu ya. Perkembangan ototnya dipaksa agar berkembang menjadi lebih baik. Yang ketiga, mencoba jenis latihan baru. Kalau kita misalnya terbiasa latihan easy run, kemudian long run, setelah bertahun-tahun misalnya ya gitu, kemudian kita pengen latihan interval. Latihan interval bisa dibilang latihan yang intensitasnya cukup tinggi dengan teknik-teknik meningkatkan kecepatan. Hal tersebut menjadikan yang tidak pernah speed session atau khususnya interval, kemudian latihan interval, ada otot-otot yang mana sebelumnya tidak dilatih, kemudian dilatih. Jadi tidak semua pergerakan otot itu dimaksimalkan kalau kita hanya easy run atau lari-lari santai saja. Tapi pada saat speed session, interval itu mengaktifkan otot-otot yang sebelumnya tidak pernah tersentuh. Ya balik lagi, perkembangan otot itu menjadikan kita kerasa atau muncul gejala-gejala pegel-pegel yang kita rasakan. Jadi nyeri-nyeri di otot dan juga pegel-pegel di badan kita sebenarnya ada istilahnya nih, delayed onset muscle soreness. Jadi disingkat DOMS atau DOMS. Jadi gampangnya kita sebut DOMS saja ke depannya. DOMS sesuai dengan namanya, delay onset muscle soreness, dia tidak akan muncul sesaat setelah berlari atau beraktivitas olahraga. Jadi pasti ada jedanya. Kalau misalnya teman-teman habis lari kemudian happy-happy aja, rasanya badannya nggak masalah, kemudian besoknya
setelah 24 jam bahkan sampai 48 jam baru kerasa pegel, jangan kaget. Itu memang efek dari kita saat berolahraga. Bukan berarti aku padahal sebenarnya setelah lari santai aja kok, sekarang pegel-pegel kenapa ya? Mungkin ada penyebab lain? Enggak, sebenarnya ya penyebabnya ya karena larinya itu sendiri. Jadi 24-48 jam itu delaynya adalah hal yang wajar. Terus ada yang nanya nih, Bang, saya sakitnya itu langsung setelah lari tuh Bang, nggak nunggu delay, nggak malam ataupun besoknya baru kerasa pegelnya. Itu kenapa ya Bang? Itu juga DOMS atau enggak? Nah, sebenarnya itu bukan gejala dari DOMS. Itu perlu diwaspadai. Bisa jadi kemungkinan besar kalau misalnya setelah lari teman-teman langsung pegel-pegel, badannya langsung sakit semua, bisa jadi itu overtrain atau cedera. Kalau kebanyakan latihan, intensitasnya terlalu berat, ya pokoknya nggak sesuai dengan porsi kita, berlebihan lah pokoknya, itu nggak akan delay, tapi bisa jadi setelah latihan langsung badannya nggak enak banget. Penyebabnya gejala DOMS ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah penumpukan asam laktat. Jadi biasa sih kalau misalnya kita terlalu lelah, kita setelah selesai berlatih, kita selesai berlari, asam laktat di tubuh kita itu akan menumpuk sehingga memunculkan perasaan-perasaan pegel-pegel yang ada di tubuh kita. Yang kedua adalah kerusakan jaringan ikat di otot, yaitu terjadi setelah kita melatih otot yang sebelumnya belum pernah kita latih, sehingga perkembangan ototnya menjadikan muncul gejala pegel-pegel itu sendiri. Tapi jangan khawatir, hal tersebut adalah hal yang positif. Yang ketiga adalah peradangan pada otot. Jadi ya sama aja sih sebenarnya, intinya otot tersebut berkembang karena dilatih jadi berkembang, kemudian hal tersebut menjadikan pecahnya beberapa jaringan otot dan ya akhirnya meradang gitu ya, dan dia akan menimbulkan gejala sakit-sakit di badan kita. Tapi itu akan recover, akan kembali ke bentuk semula pada otot kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah gejala DOMS muncul. Yang pertama, sesaat setelah selesai berlari, kita kompres bagian otot-otot yang dipakai untuk bekerja itu menggunakan air dingin. Jadi atau air es lebih tepatnya, kita kompres. Tapi jangan pagi kita berlari, malam baru dikompres. Iya percuma, karena pada saat selesai kita berlari, ototnya itu masih panas, masih anget, jadi kita kompres dengan tujuan agar berkembangnya ini bisa menjadi lebih terkontrol dan lebih mudah untuk pulih kembali. Yang kedua, banyak-banyak flexibility training dan juga stretching. Ini membantu agar otot-otot yang kita pakai untuk bekerja tadi nggak keburu kaku, tapi lebih sering kita lemesin biar gejala-gejala DOMS tadi tidak muncul. Yang ketiga, konsumsi protein yang cukup. Biasanya setelah selesai berlari, long run, jarak jauh, kita langsung lapar, langsung ambil nasi sebakul, akhirnya makan karbohidratnya banyak banget. Padahal untuk recovery, untuk mencegah gejala DOMS, itu alangkah baiknya kita memakan asupan protein yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan biasanya. Nah, protein sebenarnya banyak ya, mulai dari putih telur, kemudian bisa juga didapat dari daging ayam, daging sapi, dan lain sebagainya. Pokoknya yang kandungannya protein, apapun sumbernya. Yang jelas kalau misalnya kita mendapatkan protein yang cukup, itu juga bisa mencegah gejala DOMS muncul. Yang perlu diingat, jangan sampai banyak tidur pada saat setelah selesai berlari, kemudian aktivitas fisiknya merasa terlalu berat, akhirnya tidur, dan tidur. Padahal pada saat teman-teman tidur, ini bahkan bisa memperparah gejala DOMS-nya untuk muncul. Malah pegel-pegel rasanya nggak karu-karuan. Jadi kalau teman-teman setelah selesai berlari, itu alangkah baiknya tetap beraktivitas fisik. Bahkan besoknya itu dipakai untuk berlari lagi, tapi dengan intensitas yang sangat rendah. Istilahnya adalah recovery run. Jadi tetap berlari dengan jarak yang sangat pendek, dengan kecepatan yang sangat pelan, yang penting tetap bergerak. Hal tersebut untuk menstimulus aliran darah kita, metabolisme kita menjadi lebih baik, dan juga recovery-nya bisa menjadi jauh lebih cepat. Jadi bagi teman-teman yang baru masuk dunia lari, baru coba-coba lari, kemudian badannya pegel-pegel, jangan nyerah. Karena hal tersebut adalah hal yang wajar, dan kita semua yang sudah pernah lari pasti merasakan hal yang sama. Temennya banyak, jadi jangan merasa, aku ini ternyata nggak kuat lari. Kita semua pernah merasakan kok. Bertahap, pelan-pelan, yang penting sabar, nggak usah terlalu pengen jauh, nggak usah terlalu pengen kenceng. Yang penting bergerak dulu, dirutinkan terlebih dahulu, karena kalau misalnya konsisten, lama-lama juga akan berkembang dengan sendirinya.
Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.